Iya, selamat siang Aki. Selamat siang. Iya, selamat siang Ki. Ki, minta pendapatnya Ki, bagaimana 5 paslon calon wali kota Tasikmalaya periode 2024? Apakah yang kelima calon ini menyinggung kaitan dengan kearifan budaya lokal? Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, Aki sudah menyimak semuanya yang namanya calon yang 5 ini semuanya dari awal sampai nomor 5 ya, dari 1 sampai nomor 5 semuanya juga tidak ada yang benar-benar untuk merangkul budaya, untuk merangkul kebudayaan gitu. Contohnya melihat kemarin-kemarin dengan kampanye-kampanye terbuka gitu ya, dengan kampanye terbuka, dengan kegiatan-kegiatan pagelaran-pagelaran hiburan gitu kan. Seni-seni budayanya yang diutamakan, yang seharusnya seni dulu, seni budaya yang diutamakan, yang awal itu seni budaya gitu, kearifan lokalnya gitu ya. Yang pertama yang ditampilkan itu harusnya dari seni-seninya, budayanya dulu gitu, sebelum yang lain-lain gitu. Kemarin-kemarin Aki sangat sedih melihat pagelaran-pagelaran kampanye-kampanye yang terbuka. Ternyata budayanya, khasnya budaya dan ciri khasnya kebudayaan yang ada di Tasikmalaya, khususnya kota Tasikmalaya itu tidak muncul gitu kan ya. Padahal yang namanya seni-seni budaya yang ada di kota Tasikmalaya itu sangat banyak gitu kan ya, untuk ditampilkan di setiap para calon gitu kan, dan untuk diperlihatkan kepada masyarakat umum supaya mengenal bahwa masih banyak seni-seni yang harus ditampilkan di tempat yang benar-benar sekarang ini, yang calon ini di acara ini momen yang bagus gitu kan. Oke, harapan Aki Ki, untuk meningkatkan atau memperkenalkan nilai-nilai budaya tradisional khususnya di kota Tasikmalaya, apa yang diharapkan pada 5 calon ini? Kepada 5 calon ya, Aki harap untuk kedepannya siapa saja yang menjadikan wali kota ya, terutama yang setiap kegiatan mungkin nanti di acara-acara kepemerintahan atau di acara-acara yang lain pun juga yang memang harus ditampilkan itu kearifan lokalnya ya, kearifan lokal dan budayanya, seni-seni budayanya itu yang utama ditampilkan gitu. Jangan sampai lupa gitu kan. Kebanyakan seperti kita minum kopi lupa gulanya gitu kan ya. Itu kan cuma kopi aja yang disebutnya, kok gulanya disebut-sebut. Padahal budaya itu sangat-sangat besar, dan budaya itu adalah benteng gitu kan ya, benteng negara kita. Karena kita itu kaya budaya gitu kan ya. Kita itu kaya budaya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berupa-rupa bermacam-macam budaya di negara kita itu. Makanya kita di Tasikmalaya ini sebagai warga budaya yang ada di Tasikmalaya, mungkin bukan hanya Sunda saja gitu kan Pak, tapi di budaya di Tasikmalaya itu ada orang Batak, ada orang Kalimantan, ada orang yang lainnya mungkin ya. Itu banyak, dia itu punya masing-masing, dari Padang pun juga ada, Madura gitu kan ya. Mungkin itu ada etnisnya ya. Kita tampilkan bersama-sama, kita tampilkan bersama-sama untuk memperlihatkan kepada masyarakat itu bahwa itu adalah budaya Batak, itu adalah budaya Madura itu ya, itu ada budaya Sunda. Insya Allah Aki nanti untuk ke depan akan mengadakan acara budaya, festival budaya yang untuk etnis semua gitu kan ya, untuk etnis yang ada di Tasikmalaya khususnya gitu kan, untuk bersama-sama bergabung bersatu, bahwa memang harus diangkat semua budaya semua yang ada di kita ini di Tasikmalaya kota ini khususnya gitu kan gitu. Oh, ya, okay. Alhamdulillah Aki di sini ada yang namanya wadah Yayasan Gapura Budaya Nusantara. Untuk ke depan, untuk itu Aki akan meminta kepada pemerintah khususnya yang ada di kota Tasikmalaya ini untuk kedepannya, dan Aki juga akan meminta kepada pusat ya, ke provinsi gitu ya, untuk mencari lahan itu untuk menjadi sejarah gitu, buat regenerasi untuk ke belakang nanti ya, untuk ke depan juga, untuk ke depan nanti, karena apa, Gapura Budaya Nusantara pingin punya lahan yang namanya padepokan ya, padepokan, dan juga lahan untuk lahan para ulama dan para
sesepuh budaya. Sangat miris, banyak makam-makam eyang-eyang yang menjadi menjadi perum gitu kan ya. Apa eyang-eyang misalkan yang di pinggir kali, yang misalkan yang harus dipindahkan Pak ya, itu harus lebih bagus dipindahkan ke sana gitu kan ya. Makamnya itu dipindahkan ke sana supaya berkumpul di sana, menjadi edukasi untuk ke depan gitu kan ya, menjadi sejarah untuk ke depan gitu. Insya Allah itu sangat-sangat bermanfaat untuk semua, dan mungkin dari leluhur pun juga lebih baik seperti itu daripada dibikin perum atau dibikin yang kemanain nggak ada alang ujungnya ya, dikemanain, dikuburnya juga di mana lagi, dikumpulkan di mana, nggak jadi sejarah gitu kan ya. Supaya budaya lebih meningkat dan mengangkat sejarahnya pun juga yang memang ruhnya Tasikmalaya itu belum tersentuh oleh paslon-paslon ini yang 5 ini semua gitu kan ya. Jadi fokusnya itu ke daerah tentang apa tentang yang lainnya, program-program yang lainnya. Tapi yang ruhnya, yang budaya yang sebenarnya seperti Dadaha aja. Dadaha pun juga tidak ada ruhnya. Mana ruhnya Dadaha gitu kan ya. Itu cuma bangunan-bangunannya aja yang dibangun secara sekarang semberaut gitu kan ya. Tapi kalau itu Dadaha dibangun dengan ada cara budayanya dan ada monumennya ya gitu kan ya. Leluhur di situ siapa? Misalkan ada Eyang Wiradadaha, dan di sana ada bekas dulunya ada sejarah yang namanya pacuan kuda. Kenapa tidak pakai patung pacuan kuda di sana? Gitu kan, menjadi edukasi untuk masyarakat ke bawah gitu kan, generasi penerus gitu, supaya lebih tahu gitu kan bahwa Dadaha itu dulunya seperti ini gitu kan ya. Jadi jangan sampai sejarah itu dihapus, dibersihkan gitu kan, tapi harus diperbaiki, dijaga dan harus diangkat lagi gitu kan. Itu sangat sedih karena mungkin tidak terawat gitu ya. Gedung kesenian ini memang harus diganti nama ya, jadi gedung budaya nantinya, gedung budaya, dan di belakangnya pun juga insya Allah itu akan menjadi tempat kegiatan-kegiatan budaya. Jadi setiap minggu itu nanti akan menjadi ada kegiatan, bukan hanya senam saja, tapi yang namanya senam kita mengangkat kearifan lokal, bahwa senam itu ada senam jaipong, ada senam silat gitu ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan menjadi PR buat Gapura Budaya Nusantara untuk para Sri Kandi, itu akan dilatih dan akan menjadi instruktur untuk masyarakat mungkin ya, bahwa di situ ada senam jaipong, senam silat gitu ya. Itu akan ditampilkan dan akan semua padepokan yang ada di Kota Tasikmalaya itu bergiliran setiap minggu menampilkan kegiatan-kegiatan di belakang gedung kesenian atau di gedung kesenian gitu. Supaya apa? Supaya bisa menjual kepada masyarakat umum. Itu menjadi mengenalkan kepada masyarakat umum, dan itu menjadi rame, dan di sananya akan menjadi kuliner di sampingnya. Kenapa kuliner? Kulinernya bukan buatan kuliner buatan sekarang yang namanya luar negeri ya, makanan yang tidak dikenal, tapi itu kuliner akan seperti makanan tradisional gitu kan ya. Nah, makanan kampung, ada sorabi, ada bajigur ya, bebetian sanesna lah gitu kan Pak Yanten. Itu supaya nanti lebih tahu bahwa di situ ada tempat khusus untuk nongkrong yang namanya bandrek, bajigur gitu kan ya. Itulah. Jadi dan tempat itu insya Allah akan menjadi tempat itu rencana ya, daripada tempat itu kosong dan melongkong tidak diurus dan tidak ada yang mengelola, ya Aki akan pinta untuk tempat itu seperti tempat kegiatan dan juga ada tempat bangunan-bangunan doglo gitu kan ya. Ada masjid doglo, ada bangunan doglo, ada ciri khasnya ya, bukan hanya ngomplong gitu saja gitu kan ya, tapi ada untuk peristirahatan tamu gitu kan di sana, dan ada masjidnya, ada monumen gitu kan ya, ada monumen, ada ciri di sana gitu kan. Nanti seperti itu, karena itu tempat luas ya, kita harus manfaatkan dengan baik supaya ruhnya Dadaha itu muncul dan danghyangnya muncul gitu kan. Insya Allah untuk kedepannya seperti itu, jangan seperti sekarang ini ya, seperti parkiran aja yang di samping jalan dan tukang dagang di samping jalan. Coba pemerintah harus mengondusifkan itu tempat supaya tertata lah gitu. Kalau bisa mah ada bangunan parkiran khusus di Dadaha itu dibangun secara tertutup gitu kan ya,
bangunan khusus untuk parkir mobil dan untuk motor itu bisa diarahkan ke sana supaya tidak sembraut gitu kan, itu tidak mengganggu. Dan keduanya untuk para kuliner juga ditempatkan di tempat khusus tempat kuliner. Jadi di depannya itu yang namanya alun-alun Dadaha itu bukan alun-alun, nanti mah digantilah, jangan alun-alun, alun-alun mah ada dekat Muldoko ya, alun-alun lama itu di sana. Nanti Aki minta secara Aki dengan ini sama masyarakat budaya, kalau misalkan itu dijadikan Taman Wiradadaha akan lebih bagus gitu daripada alun-alun Dadaha gitu kan, karena ada alun di sini juga ada alun-alun gitu kan, itu seperti itu. Makanya Taman Wiradadaha coba tata dengan baik, dan di situ ada monumen. Di tengahnya itu ada patung para pahlawan gitu kan, yang pahlawan orang kota Tasikmalaya gitu kan, para pasepuhan gitu kan, banyak di sana. Coba di sini seperti itu, karena untuk menjadi edukasi generasi penerus, menjadi sejarah juga bahwa Dadaha itu apa, nama Dadaha itu gimana gitu kan ya. Jadi seperti itulah yang Aki minta seperti itu. Terima kasih Aki atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih.